Nah, dan saya memang mempunyai dokumen, Iya. tidak tahu disimpan di mana, secari kertas yang Iya. saya dapat dari Arsip Nasional itu, surat perintah dari Kolonel Bambang Sugeng sebagai gubernur militer Iya. kepada Overste Soeharto Iya. yang menyatakan agar supaya mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan umum istilah yang digunakan, tetapi serangan besaran ke ibu kota Yogyakarta. Yogyakarta. Iya, tentu saja maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan mendengarkan Ayah yang bercerita atau bisa memberikan penjelasan tentang kisah di balik serangan umum 1 Maret. Ada yang meminta di beberapa kolom komentar untuk bercerita tentang ini, dan kemudian ya untuk bisa lebih paham tentang sebetulnya apa yang terjadi pada serangan umum 1 Maret ini, kita akan mendengarkan Ayah. Gimana ya? Jadi ceritanya di balik serangan umum itu. Iya. Kan ada filmnya waktu itu, dan katanya filmnya iya, itu menokohkan sesuatu. Saya nonton film 6 jam di Jogja. Oke. Itu sutradaranya Usmar Ismail. Jadi berarti saya masih SMP ya, tahun 56. Tahun 56, ya. Ya, kalau nggak salah, masih lupa 13 saya. tahun. Iya, SMP. Saya waktu itu nonton. Iya. Ya, saya belum ngerti benar sejarah kan. Ya, pada saat itu. Tapi ya menarik juga, dan seingat saya ya Soeharto memang diceritakan di dalamnya karena memang dia adalah punya peran sebagai komandan Brigade Mataram ke-10 yang menguasai Yogyakarta waktu itu. Tapi tidak seistimewa yang diperankan di di film yang lain yang pernah dibikin, Janur Kuning kalau nggak salah istilahnya. Tapi terlepas dari itu, peristiwa 1 Maret itu punya arti penting karena sikap Belanda yang sangat-sangat jelek dalam arti kata, karena mereka berusaha untuk mengembalikan penjajahannya di Indonesia. Nah, sebenarnya latar belakangnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana cara Belanda untuk mengembalikan penjajahan itu. Oke. Jadi mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Nah, itu sampai terjadi menjadi persoalan internasional yang sangat sangat penting ketika itu, dalam arti kata bahkan Amerika terlibat, Uni Soviet terlibat, karena berkaitan juga dengan bagaimana sikap pemerintah Hatta terhadap komunisme ketika itu, karena ini harus diletakkan dalam kerangka perang dingin. Gitu. Jadi Indonesia itu selalu dalam keadaan yang tidak bisa tidak berkaitan dengan persoalan peran internasional. Ya, seperti contohnya ketika terjadi
peristiwa Madiun, Hatta waktu itu Perdana Menteri menggantikan Amir Sarifuddin. Nah, dengan perjanjian Renville, persoalannya adalah Amerika ketika itu masih condong memberi dukungan kepada Belanda. Ya. Nah, tetapi dalam perkembangannya kemudian Amerika berubah pikiran setelah melihat bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta ini lebih moderat dan tampaknya anti komunis. Itu terutama kepada Hatta yang dilihat. Itu. Sehingga sebenarnya persoalan apakah Belanda akan melakukan serangan terhadap Indonesia itu terhadap pemerintahan Republik yang berpusat di Jogja itu menjadi pembicaraan di lingkungan Menteri Luar Negeri Amerika, Kementerian Luar Negeri Amerika. Bahkan dalam pengertian itu Amerika sampai mengancam kepada Belanda kalau sampai melakukan serangan kepada Indonesia, saya tidak akan memberikan bantuan Marshall Plan. Iya. Nah, terjadi Belanda agak keder juga ketika itu. Tapi walaupun begitu, Belanda tetap berkeras untuk melakukan itu, dan tetapi ada pernyataan dalam buku yang dimana menunjukkan apakah Indonesia merdeka karena Amerika, itu kan dikatakan bahwa ketika Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika, berbicara dengan dua orang stafnya di Kementerian Luar Negeri, mereka sudah mengatakan bahwa sebelum serangan itu dilakukan Belanda, mereka sudah memperkirakan bahwa serangan itu pasti gagal. Ya, jadi ada faktor-faktor seperti itu. Tetapi akhirnya Belanda tetap melakukan serangannya pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap. Tapi yang hebat itu apa? Sudirman. Panglima Besar Sudirman. Artinya begini. Dia sadar betul bahwa dia punya posisi adalah Panglima Besar. Dan itu artinya penanggung jawab utama bagi kebertahanan secara militer akan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Itu yang hebat pada dia. Dalam arti kata bahwa di tengah-tengah dia sedang sakit di Panti Rapih, saya pernah mendengar cerita ini karena kebetulan yang merawat beliau itu adalah seorang suster yang menjadi istri dari waktu itu, masih waktu saya di Jogja, Letnan Kolonel Leo Ngali. Leo Ngali bercerita pada saya bagaimana Jenderal Sudirman yang dia rawat dan sebagainya. Nah, tapi terlepas dari itu, Sudirman datang ke istana pada waktu sebelum Soekarno ditangkap dan menyampaikan bahwa apakah Bung Karno mau ikut bersama keluar kota untuk, dan Soekarno mengatakan tidak, bahkan dia minta kepada Sudirman agar supaya jangan pergi dan tetap berobat, nanti dia yang berbicara dengan Belanda. Sudirman dalam keadaan sakit, tapi Sudirman menolak dan pergi. Jadi ya, tapi itu terjadi ya seperti yang saya katakan tadi.
Itu karena tanggung jawab dia sebagai panglima besar yang bagaimanapun dia bertanggung jawab akan keadaan keamanan dari negaranya. Dan oleh karena itu dia buktikan dalam keadaan sakit dia pergi. Dan nanti dalam selanjutnya dia memimpin, tentu saja dibantu oleh perwira-perwira hebat juga. Ada Simatupang, ada Hatta, ada Nasution, ada Sungkono di Jawa Timur, ada macam-macam perwira yang memang secara nasionalistis memang hebat gitu. Nah, setelah serangan itu Hatta suka rapat juga, kabinetnya rapat menurut Hatta dalam bukunya itu memoir, hanya dihadiri 6 orang menteri dipimpin oleh Hatta, dipimpin oleh Soekarno. Akhirnya sepakat kirim telegram ke Bukit Tinggi, memberitahu Safrudin membentuk, atau kirim juga berita ke India untuk memberitahu Dr. Sudarsono tentang keadaan ini, dan mereka berdua diminta untuk membentuk pemerintahan darurat. Tapi akhirnya yang membentuk kabinet darurat itu adalah Safrudin. Nah, jadi artinya apa? PDRI membantah keterangan Belanda di PBB yang mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah habis, tidak ada. Gitu. Jadi saya pernah mendengar diceritakan oleh Sujatmoko bahwa keberadaan pemerintah darurat Republik Indonesia itu sangat penting artinya di PBB untuk membantah argumentasi dan keterangan Belanda bahwa pemerintah Republik Indonesia habis. Sudah tidak ada. Nah, lalu kemudian di tengah-tengah itu serangan 1 Maret. Nah, ini memang banyak ceritanya juga. Dari mana versinya, ya? Lalu ada cerita begini yang menarik itu. Jadi Soeharto mengatakan, tapi memang harus diakui bahwa Soeharto itu pada waktu itu adalah mempunyai tugas menguasai keamanan wilayah Weerkruis, wilayah pertempuran di Yogyakarta. Jadi dia, dan posisinya adalah Komandan Brigade 10 Mataram. Nah, Soeharto bercerita bahwa pada satu ketika dia mendengar berita di radio bahwa PBB akan bersidang di New York dan membicarakan tentang persoalan Indonesia. Maka dia mempersiapkan itu. Nah, pada satu ketika juga saya dengar, kalau itu saya baca di koran tahun 70 berapa lupa saya, Sultan Hamengkubuwono setelah Soeharto mengeluarkan pernyataan bahwa dia mengambil inisiatif melakukan serangan itu karena mendengar radio itu. Maka Sultan Hamengkubuwono mengatakan nanti saya akan mengadakan rapat umum di Jogja, di alun-alun utara untuk memberitahu bagaimana peristiwa 1 Maret itu terjadi. Itu pernyataan, tapi nggak jadi. Ya, jadi ya latar belakang seperti ini terjadi. Tapi terlepas dari itu, akhirnya tapi di dalam bukunya Simatupang, laporan dari Banaran
judul buku itu ada di sini. Itu dia menceritakan begini. Pada satu ketika saya bertemu dengan Kolonel Bambang Sugeng yang merupakan gubernur militer yang menguasai Jawa Tengah ketika itu, dan menyampaikan pada saya bahwa kita harus melakukan serangan ke Yogyakarta supaya nanti kalau Yogyakarta kembali ke kita tidak dikatakan bahwa kita cuma diberikan. Gitu. Bahkan itu cerita Simatupang, bahkan Simatupang juga memberikan gambaran tentang Bambang Sugeng yang dianggap agak sedikit emosional. Gitu. Jadi yang sekedar untuk memperkuat. Gitu. Lalu jadi kalau begitu, kalau Soeharto mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif berdasarkan bukunya Simatupang, ya Bambang Sugeng. Iya. Nah, dan saya memang mempunyai dokumen, Iya. tidak tahu disimpan di mana, secari kertas yang saya dapat dari Arsip Nasional itu, surat perintah dari Kolonel Bambang Sugeng sebagai gubernur militer kepada Overste Soeharto yang menyatakan agar supaya mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan umum istilah yang digunakan, tetapi serangan besaran ke ibu kota Yogyakarta. Iya, tentu saja maksudnya. Itu surat perintah itu tertanggal 25 Februari 49. Jadi dua sumber menunjukkan bahwa sebenarnya inisiatif itu datangnya dari Bambang Sugeng. Dan saya memiliki dua-duanya. Bukunya Tiban dan dokumen kecil Arsip Nasional. Tidak tahu terselip di mana. Tapi saya kutip di beberapa tulisan saya. Gitu. Nah, artinya apa? Di tengah-tengah orang membicarakan persoalan ini, dan ketika Soeharto menyatakan peranannya bahwa dialah yang mengambil inisiatif, ya, tapi fakta lain, saya menemukan itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa Soeharto bohong, tidak. Tapi saya punya dokumennya. Yang menunjukkan bahwa tetapi itu tidak berarti dokumen yang saya peroleh tidak berarti bahwa memang Soeharto tidak punya peranan apa-apa. Enggak juga. Enggak. Bahkan saya mau mengatakan bahwa Soeharto punya peranan besar ketika serangan itu dilakukan. Ya. Itu yang harus diakui. Jadi apalagi memang dia mempunyai wilayah Wehrkreis. Itu adalah istilah pembagian wilayah yang dipakai oleh Jerman lalu diadopsi dan kemudian dipakai untuk membagi wilayah perang di Indonesia pada ketika itu, dan Soeharto mendapatkan Wehrkreis 3 Yogyakarta. Iya. Gitu, dan Wehrkreis itu di dalam wilayah itu seorang komandan bebas memang mengambil inisiatif dalam melakukan tugasnya. Ya, tapi terlepas dari itu, akhirnya memang terjadi juga pembicaraan antara Sultan dalam beberapa buku, bahkan yang pernah ditulis oleh mantan anak buah Pak Harto yang ikut dalam serangan itu, ya disebutkan macam-macam hal peristiwa yang berkaitan dengan bagaimana peranan Pak Harto ketika itu. Ya. Nah, tetapi akhirnya
disepakati sebenarnya tujuan utama dari serangan itu yaitu tadi untuk membantah keterangan Belanda bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia sudah lumpuh, tidak ada lagi. Maka akhirnya antara Sultan dan Pak Harto, kalau menurut keterangan itu, selalu bertemu dan akhirnya mereka sepakat bahwa serangan satu saat harus dilakukan serangan ke ibu kota Yogyakarta dalam rangka membantah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Belanda di PBB. Maka dilakukanlah Soeharto yang mengatur serangan itu. Jadi dia memang komandan di lapangan, yang strategi. Ya, orang-orang yang terlibat sebenarnya ya semua yang ada pejuang-pejuang yang ada di Jogja. Ya, jadi ada dari Kalimantan Selatan, ada dari Sulawesi Selatan, yang di Matalata itu terlibat. Kahar Musakar pasukannya, pasukan orang-orang Sulawesi Selatan itu terlibat. Misalnya Kahar itu menguasai wilayah kereta api itu, stasiun Tugu di situ. Itu bahkan ada anak buah Kahar yang meninggal dan menjadi nama jalan di situ. Gitu. Jadi dan itu dilakukan pada pagi hari, jam 6 pagi. Dan itu yang mengagumkan juga, dianggap sebagai suatu semacam strategi penyimpangan dalam sebuah serangan karena dilakukan pada siang hari. Dalam pelajaran strategi militer itu tidak jarang sangat. Iya. Nah, itu ada sebuah buku yang ini jadi setelah selesai, artinya berdamai, maka datanglah Komandan Kolonel Panglangen, komandan militer Belanda di Jawa Tengah, di Semarang. Dia dari Semarang ke Jogja, dan ketika berjejer orang menyambut dia bersalaman dengan Soeharto. Menurut buku itu, Panglangen membatin bahwa ini toh namanya Soeharto. Nah, artinya dia kagum sama Soeharto karena mampu mengatur serangan di siang hari yang tidak mungkin ada dalam pikiran dia. Gitu. Dan memang berhasil sih menguasai selama 6 jam. Iya, selama 6 jam. Dan saya melihat film 6 jam di Jogja, judulnya itu 6 jam di Jogja. Ya memang menarik dalam arti kata bahwa bagaimana pasukan-pasukan Republik Indonesia melakukan serangan terhadap pasukan Belanda yang jauh lebih kuat, persenjataannya segala macam itu, dan tapi akhirnya setelah 6 jam mengacaukan Yogyakarta, mereka mundur. Tapi apa makna daripada serangan itu? Maknanya ialah, ini cerita Soejatmoko juga pada saya, bahwa itu juga mengakibatkan Belanda tidak dipercaya ketika dia menerangkan bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia sudah habis. Di PBB ya? Di PBB. Karena Soejatmoko itu kan anak muda yang menjadi delegasi Indonesia di PBB. Nah, 2 faktor yang dihasilkan di tengah-tengah serangan Belanda itu, yaitu pemerintah darurat di bawah pimpinan Safrudin dan serangan 1 Maret di bawah pimpinan Soeharto, itu semuanya membantah keterangan yang diberikan oleh Belanda dan menyebabkan Belanda
tidak dipercaya lagi oleh berbagai pihak yang di PBB itu. Wakil-wakil dari berbagai negara di PBB, termasuk Amerika. Amerika dan PBB bahkan marah kepada Belanda akibat daripada serangan itu. Nah, dan yang tadi saya katakan, Amerika sudah mengatakan bahwa sebelum ketika ketika Marshall berunding bertiga dengan anak buahnya itu sudah mengatakan bahwa serangan itu pasti gagal dan memang gagal. Ya, jadi seperti itu. Dan dampak utamanya adalah terlepas daripada siapa yang mengambil inisiatif, apakah Sultan, apakah ini, tetapi dokumen yang saya katakan juga nama Bambang Sugeng tidak bisa diabaikan, maka hasil daripada serangan itu adalah posisi Indonesia makin kuat. Dan sebenarnya serangan Belanda 19 Desember itu justru menyebabkan percepatan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Oke. Itu. Semacam buah si malakama nah, ya. semacam buah si malakama bagi Belanda. Ya, benar itu. Ya, karena ketika dia menginginkan ini akan memperlama kekuasaannya, memberikan kekuasaannya, tapi ternyata tidak. Tidak, malah mengakibatkan terbalik. Indonesia memiliki kekuatan, dukungan makin besar, Belanda makin, termasuk Amerika dan PBB marah kepada Belanda. Begitulah ceritanya tentang serangan umum 1 Maret. Oke, pemirsa, jadi kita sudah mendengarkan cerita dari Ayah tentang serangan umum 1 Maret. Sebetulnya mungkin kalau dari periode untuk tahap penokohan kita tahu, kita ingin tahu siapa tokohnya, tapi terlepas dari itu ya, yang paling penting adalah. Tapi ya kalau orang mengatakan Soeharto enggak benar juga. Soeharto peranannya sangat besar dalam serangan. Pak Soeharto, Pak Bambang Sugeng, ada peranannya Sultan Hamengkubuwono tentu tidak mungkin Soeharto bisa melampaui Sultan. Nah, itu yang selalu dikatakan orang. Bagaimana bisa Soeharto mengambil inisiatif, karena Soeharto itu kan posisinya di bawah. Kan ada Sudirman, ada Sultan, ada Nasution sebagai Panglima Jawa, baru Soeharto di Jogja, gitu. Nah. Jadi, tapi terlepas dari itu, Soeharto punya peranan besar dalam serangan. Dan 1 Maret. Umum 1 Maret itu ternyata bisa memberikan tanda kepada internasional bahwa Indonesia juga masih ada. Masih ada. Apa yang dikatakan oleh Belanda itu adalah tidak benar, gitu ya. Benar. Ya, seperti itu. Baik pemirsa, jika pemirsa menyukai YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh diklik subscribe dan juga share dan like agar YouTube ini bisa berkembang dengan lebih banyak pemirsa. Terima kasih dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai ketemu.